Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, hamdan wa syukran lillah. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita yang paling mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini atau khususnya masih di tengah-tengah pandemi, selaku orang tua, kami pun juga selaku pembimbing para santri-santri, para murid-murid peserta didik, tentu menjadi sebuah keniscayaan sosial media, kecanggihan teknologi bisa dikatakan ada di lingkup kehidupan kita sehari-hari. Kalau bicara nggak bisa mendung, ya insya Allah masih bisa mendung. Cuma kita mesti megang, mesti ada untuk itu. Apalagi sekarang dalam konteks situasi new normal, beberapa KBM masih online dan seterusnya. Dan bukan berarti tidak ada tanggung jawab di dalam memberikan pendidikan. Rasulullah SAW ketika beliau hidup di Mekah dengan berbagai macam hinaan, cercaan, celaan, setiap harinya bertemu dengan orang-orang musyrikin yang notabene Quraisy Mekah, bukan kemudian Rasulullah SAW mengurung diri atau mengisolasi diri, tidak. Beliau tetap hidup di antara mereka, tetapi beliau memiliki strategi, memiliki manajemen bagaimana mengatur antara yang hak bertemu dengan yang batil. Lah kita nggak sampai segitu. Ya, lingkup kita hanya bagaimana mensinergikan antara kewajiban tarbiyah, mendidik generasi, dengan kecanggihan teknologi saat ini. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini di kajian tematik, setelah edisi yang lalu kita berusaha mengenal harta terbaik dimiliki dan dipegang oleh orang yang soleh, ni'ma malu soleh lirrajuli soleh. Insyaallah hari ini kita akan mencoba sekarang mensolehkan generasi dengan keteladanan dari orang tua maupun pembimbing, guru, teacher, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlalu banyak nas-nas dari Al-Quran. Kita ambil contoh, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang beriman, jagalah keluarga. Sebelumnya itu, ya, before that, yaitu diri-diri kalian dari siksa api neraka. Artinya kita harus punya ilmu yang mengantarkan kita jauh dari siksa neraka, baru kemudian kita ajarkan kepada istri dan keluarga. Begitu pula hadis Rasul SAW, muru auladakum bis-shalah wahum abna sab'i sinin. Perintahlah anak-anakmu untuk sholat di saat usia mereka 7 tahun. Ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah bahwa Rasul SAW bersabda, la an yu'addibar rajul waladahu khairun min an yatasaddaq bisa'in. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, meskipun sebagian ahli hadis menggharibkan hadis ini. Ya, berarti sudah ada di level dhaif.
Oke lah, kita sudah sampaikan hadis yang sahih, kemudian ayat Al-Qur'annya, jadi ini sebagai pendukung saja. Dalam hadis tersebut dinyatakan kalian mendidik anak-anak itu lebih baik daripada bersedekah 1 sok. Sedekah merupakan amal yang mulia, bahkan termasuk jariyah. Di saat manusia meninggalkan dunia ini, wafat, in qata'a maluhu illa min thalath. Amalannya terputus kecuali 3 perkara. Di antaranya sodakotin jariyah, sodakoh yang mengalir, yang sebagian besar ulama menerjemahkan wakaf. Lah, Imam Al-Mubarakfuri di dalam Tuhfah Al-Ahwadhi bisyarhi Imam At-Tirmidzi, beliau sampaikan bahwa hadis ini kenapa kok dibandingkan antara mendidik dengan bersedekah, sebagai acuan bahwa hasil daripada mentarbiyah atau mendidik, sedekah jariyahnya lebih panjang daripada hanya sedekah harta atau makanan. Bayangkan sekarang kalau kita mengajarkan basmalah, kita ajarkan hamdalah, kita ajarkan al-fatihah kepada anak. Kemudian anak kita nantinya mengajarkannya kepada cucu, dan cucu itu mengajarkan kepada cicit, dan seterusnya. Maka tentunya pahala-pahala al-fatihah, hamdalah, basmalah juga sampai kepada kita yang mengajarkannya. Bayangkan berapa turunan ke bawah dengan kita mengajarkan 1 ayat saja dengan keikhlasan lillahi ta'ala, Allah ganjar sedemikian besarnya. Oleh karena itu sering sekali saya menyarankan untuk jangan sampai kerebut amalan-amalan semacam ini dengan guru-guru TPA, ya, atau guru-guru pesantren yang awal-awal ya, kayak ngajarkan makan pakai tangan kanan basmalah, kemudian masuk toilet kaki kiri dulu. Seperti itu kan harusnya dari rumah sudah ada basic, sehingga ketika diamalkan oleh anak temurun, pahalanya sampai kepada orang yang mengajarkannya. Yang di sini yaitu kita berharap orang tua. Nah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di masa new normal ini memang rata-rata anak-anak di rumah, ya, bukan kemudian tidak ada tanggung jawab, malah tanggung jawab terbesar orang tua di dalam mendidik. Karenanya kami berikan contoh-contoh dari keteladanan salafus saleh yang yakin 100% kesibukan mereka lebih jauh sibuknya dibandingkan kita. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau amanahnya membawa Islam ini rahmatan lil alamin, dunia seisinya. Ya, artinya dakwah beliau ini bukan hanya Mekah, bukan hanya Madinah, Hijaz, tetapi seluruh dunia diperkenalkan tauhid, diperkenalkan Islam. Lebih mikro lagi, beliau masih punya tanggung jawab kepada ahli sufah. Jadi orang-orang yang tidak punya pekerjaan, yang susah makan, hidup di pojokan Masjid Nabawi, itu Rasul yang mikir bagaimana makannya, bagaimana penghidupannya. Rasul sampaikan kepada sahabat-sahabat yang berharta supaya membantu. Itu gak mudah. Tapi ternyata lepas dari itu semuanya, dalam riwayat Anas bin Malik yang semenjak kecil ikut kepada Rasul, beliau meriwayatkan ketika Fatimah radhiyallahu anha, putri beliau, sudah bersuami, artinya sudah pindah rumah, sudah gak serumah sama Rasul, serumah dengan Ali bin Abi Thalib. Itu Anas bin Malik ngikuti sekitar 6 bulan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika waktu subuh
mengetok pintu dari Fatimah dan Ali seraya berkata, as-salah, as-salah ya ahlal bait, innama yuridullah an yutahhirakum wa yudhib ankum rijzas syaitan. Salat subuh, subuh, wahai keluargaku, sesungguhnya Allah menginginkan mensucikan kalian dan membuang langkah-langkah atau kotoran-kotoran syaitan dari diri kalian. Ini yang dibangunkan ini bukan sembarangan. Yang dibangunkan itu adalah orang yang Rasul sampaikan menjadi ahli surga, yaitu Ali bin Abi Thalib, 10 mubasysyirina bil jannah. Dan Fatimah juga beliau sampaikan menjadi penghulu atau ketua perempuan muda di surga. Tapi Rasul masih mentarbiyah dan mendidik mereka untuk jangan sampai ya bangun telat subuhan. Dan sebetulnya kan nggak mungkin telat, ini dua-duanya orang mulia, ya, putri dan mantu ini. Tapi itulah menunjukkan kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membarengi dengan begitu besarnya amanah dakwah, tetapi di situ juga amanah tanggung jawab membentuk dan membina generasi. Maka acap kali cucu-cucu Rasul SAW ketika beliau ngimami itu kan duduk di punggung beliau saat sujud. Ya namanya bocah cilik ya, kuda-kudaan kan, ya itulah alam mereka. Dan Rasulullah SAW membiarkan hal itu, sehingga sahabat-sahabat yang menjadi makmum mengira wahyu turun, ada syariat baru, mungkin malaikat Jibril mendatangi Rasul ketika sujud. Ternyata lama dinteni kok enggak bangun-bangun. Ketika bangun salam, Rasul SAW menyampaikan, tadi cucuku sedang berada di punggungku, sambil beliau sampaikan kepada cucunya masih ada di samping-samping beliau, ni'mar rakib anta, sebaik-baik penunggang adalah kamu. Masya Allah. Ini kalau sekarang mungkin beda ceritanya. Ada imam, ada ustadz ngimami, anaknya ada di punggungnya, lama nggak naik-naik, nggak duduk-duduk. Ternyata habis itu selesai anaknya turun, baru kemudian gerak untuk duduk, salam. Itu sudah jamaah rewel. Wow, ustadznya ini nggak bisa didik anak, ya, anak ustadz nggak bina dengan baik. Masya Allah. Rasul orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling top dalam membentuk generasi. Tapi beliau memberikan tarbiyah yang pas, yang sesuai dengan alam dan usianya terhadap cucu-cucu beliau. Nah, berikutnya, Rasulullah SAW telah mampu mencetak generasi sebagaimana sahabat. Ya, ada Nu'man bin Bashir, sahabat yang lahir pertama dari kaum Ansar. Kemudian ada Abdullah bin Zubair. Kemudian juga ada cucu beliau tadi, Hasan. Nah, bayangkan Hasan itu ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW di usia masih 8 atau 9 tahun. Dan Aisyah pernah meriwayatkan hadis yang diambil dari Hasan. Allamani Rasul SAW kalimat aquluhunna fil witri. Aku diajarkan oleh Rasul SAW, kakeknya sendiri ini, yaitu doa-doa. Kalimat di sini artinya doa-doa yang aku senantiasa membacanya saat witir. Kemudian beliau sampaikan, ya, beliau sampaikan yang kita kenal dengan doa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Apa itu? Doa kunut. Doa kunut itu yang pertama dengar adalah Hasan, yang saat itu barangkali usia 7 tahun atau kurang sedikit dari itu. Rasul ajarkan. Nah, Rasul ngajarkan itu kan nggak cuma merintahkan wis le putuku apalno, kan nggak gitu.
punya masa depan yang panjang, ilmu ini tersampaikan kepada umat. Dan ternyata benar, sampai kita mendapati doa kunut itu. Anak usia 7 tahun. Belum Nu'man bin Bashir. Ya, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat juga masih usia paling berapa tahun? Kalau lahir di tahun 2 Hijriah, Rasul wafat tahun 11. Berarti kan usianya 10 tahun atau kurang sedikit daripada itu. Tapi kita tahu hadis innal halalu bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal sudah dijelaskan, yang haram sudah diterangkan. Di antara halal dan haram ada perkara yang syubhat, yang samar-samar, yang tidak banyak orang mengetahui perkara ini, kecuali orang yang berilmu. Hadis ini yang meriwayatkan Nu'man bin Bashir. Dan Rasul mengajarkannya. Itu Rasul wafat aja usianya masih 10 tahun. Berarti ngajarkannya kan usia di bawah itu. Paling 8 tahun, 9 tahun. Dan hadis ini dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di dalam hadis Arba'in. Ya, dan Imam Abu Dawud menerangkan. Aku kumpulkan hadis-hadis Nabi sejumlah 6.000. Dari 6.000 itu diperas oleh Imam Abu Dawud, ada 4 hadis yang menjadi tonggak agama ini. Artinya megang 4 hadis ini cukup sebagai haluan kita hidup. Dan salah satunya adalah hadis innal halal bayyin ya wal haram bayyin. Masya Allah. Anak usia belum genap 10 tahun diajarkan 1/4 agama. Dan berhasil. Maka nggak butuh sekarang itu kita istilahnya menyombongkan diri punya ilmu. Ya, terkait dengan mungkin masalah tahapan kecerdasan, potensi, macam-macam. Kami pun belajar. Kami pun mempelajari, kami pun punya sertifikat dalam hal itu. Tapi sekali lagi, semuanya itu teori, tetapi kesolehan ya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Mau kita mencetak apapun ya dari anak-anak itu pengen soleh, tapi kalau kita nggak doa, mana mungkin. Pinter bisa dicetak, ya kemahiran bisa dibentuk dengan skill-skill tertentu, tapi soleh adalah hadiah dari Allah. Sekelas Nabi Ibrahim masih berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Sekelas Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya Nabi Zakaria, orang-orang yang soleh masih Rabbi ya habli dzurriyyatan thayyibah. Berikanlah keturunan yang soleh. Nabi Ibrahim juga berikanlah keturunan yang soleh. Ini para nabi, para rasul masih minta kepada Allah. Siapa kita yang dengan sombongnya tidak mau berdoa kepada Allah, meminta anak-anak hebat dengan kesolehan? Kalau hebat dengan kepintaran sudah seandayak-andayak. Ya, ini mumpung anak-anak banyak di rumah, putra-putri ada di sekeliling Anda, jadilah seperti halnya Yahya bin Syaraf. Imam Nawawi namanya Yahya, bapaknya namanya Syaraf Ad-Damashqi. Ya, bukan seorang yang alim, pedagang, toko, dukani, tapi sering dan seneng ngaji, seneng taklim. Melihat ada syekh ulama yang mengajarkan, punya impian, ya Allah, mbok ya anak-anakku enek sing kaya ngene, dadi dai, dadi alim. Itu seneng. Ya, maka berdoa sampai suatu ketika Yahya, yaitu Imam Nawawi kecil, masih usianya 10 tahunan itu, ditarik-tarik sama temennya untuk main. Ya, main, namanya anak usia segitu. Imam Nawawi nggak mau. Mojok akhirnya dengan membuka Al-Quran. Dilihat oleh seorang syekh ya dari Marrakesh, melihat anak ini nih besok nih menjadi tokoh, menjadi imam. Kemudian disampaikan kepada ayahnya,
Dan syaraf mulai saat itu tambah senang lagi. Setiap hari diantarkan anaknya di masjid untuk belajar. Setiap hari diantar, disangoni. Ya, dia nggak punya kafaah, tetapi dia ngantarkan anaknya untuk menjadi imam. Jadi, Imam Muslim punya bapak Al-Hajjaj, Muslim bin Hajjaj. Ya, seorang yang soleh, seorang yang punya ilmu sehingga mencetak anaknya menjadi, kita tahu kitabnya di bawah Al-Quran dan Sahih Bukhari. Maka ayolah banyak-banyak berdoa untuk generasi kita, untuk putra-putri kita. Ya. Ibunya Imam Bukhari saja senantiasa berdoa supaya anaknya nggak buta, biar bisa leluasa di dalam belajar. Dan Allah kabulkan itu. Maka salah satu doa yang Allah dengar, doa orang tua untuk anaknya. Jangan pelit-pelit ya untuk mendoakan putra-putri kita. Dan semoga Allah mudahkan segala urusan. Allah jadikan mereka dari dzurriyyah thayyibah, dzurriyyah saleh salehah. Dan Rasul juga menyampaikan anak-anak menjadi qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan, menyejukkan hati. Dan semuanya atas izin Allah. Dan kita minta keberkahan, rahmat, anugerah itu semuanya. Aqulu qouli hadza, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana minas shalihin was shalihat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.